Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Istika Putri, kelas KL, Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang analisis SWOT dalam manajemen strategik. Apa itu analisis SWOT? Sebelumnya, mari kita pelajari sejarah analisis SWOT. Sejarah analisis SWOT. Teknik analisa SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey, akademisi yang memimpin proyek penelitian di Universitas Stanford pada tahun 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari banyak perusahaan terkemuka di dunia. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats, dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Pengertian analisis SWOT. Menurut para ahli, menurut Pearce dan Robinson, analisis SWOT adalah bagian dari proses manajemen strategik perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan utama perusahaan. Kelemahan dan kekuatan utama tersebut dibandingkan dengan peluang dan ancaman ekstern sebagai landasan untuk menghasilkan berbagai alternatif strategi. Selanjutnya, komponen analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Strength, kekuatan, atau disingkat juga dengan huruf S, yaitu suatu karakteristik organisasi ataupun perusahaan yang memberikan kelebihan atau keuntungan dibandingkan dengan perusahaan lainnya, seperti dari segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi strategis, atau unsur kekuatan lainnya yang lebih menekankan pada keunggulan perusahaan. Yang kedua, weakness, kelemahan, atau yang disingkat juga dengan huruf W, yaitu salah satu karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan pada organisasi ataupun perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Membuat daftar kelemahan perusahaan secara lebih objektif bisa dengan testimoni konsumen yang umumnya lebih mengetahui apa yang kurang dari sebuah perusahaan. Yang ketiga, opportunities, peluang, atau disingkat juga dengan huruf O, yaitu suatu peluang yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi ataupun perusahaan untuk dapat berkembang di kemudian hari. Yang keempat, threats, ancaman, atau disingkat juga dengan huruf T, yaitu suatu ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi ataupun perusahaan yang dapat menghambat perkembangan perusahaan tersebut. Beberapa hal yang termasuk unsur ancaman, misalnya banyaknya pesaing, ketersediaan sumber daya, jangka waktu minat konsumen, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi analisis SWOT dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama sumber daya keuangan, seperti pendanaan, sumber pendapatan, dan peluang investasi. Yang kedua, sumber daya fisik, seperti lokasi, fasilitas, dan peralatan. Yang ketiga, sumber daya manusia seperti karyawan, sukarelawan, dan target pelanggan. Yang keempat, akses sumber daya alam, merek dagang, paten, dan hak cipta. Faktor eksternal, yang pertama, tren pasar seperti produk baru, kemajuan teknologi, dan pergeseran kebutuhan pelanggan. Yang kedua, tren ekonomi seperti tren keuangan lokal, nasional, dan internasional. Yang ketiga, hubungan dengan pemasok dan mitra. Yang keempat, peraturan politik, lingkungan, dan ekonomi. Tujuan analisis SWOT. Melakukan analisis SWOT pada perusahaan memiliki tujuan menjadikan perusahaan lebih fokus dalam aktivitas bisnisnya. Karena analisis SWOT yang sudah dibuat dan dilakukan dapat menjadi perbandingan pemikiran aktivitas bisnis dari berbagai macam sudut pandang, baik dari sisi kekuatan bisnis beserta kelemahan yang dimiliki, dan juga dari sisi peluang bisnis beserta ancaman terhadap bisnis tersebut.
Tujuan lain dari dilakukannya analisis SWOT adalah sebagai evaluasi ulang terhadap produk bisnis yang ditawarkan agar tetap memiliki strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya, manfaat analisis SWOT. 1. Analisis SWOT mampu memberikan gambaran utuh terhadap suatu organisasi atau perusahaan ditinjau dari 4 sudut dimensi, sehingga dengan gambaran tersebut, pengambilan keputusan dapat melihat dari tempat dimensi ini secara lebih aktual dan komprehensif. Yang kedua, analisis SWOT bisa dijadikan rujukan untuk membuat planning yang berkaitan dengan keputusan jangka panjang. Yang ketiga, analisis SWOT dapat membantu memberikan pemahaman secara rinci kepada para stakeholders yang ingin melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk meraih keuntungan bersama. Yang keempat, analisis SWOT bisa dijadikan sebagai instrumen penilaian yang dilakukan secara berkala untuk melihat setiap progres dari setiap keputusan yang telah dilakukan. Yang kelima, analisis SWOT dapat mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, serta dapat memperluas jaringan dan membangun relasi bisnis. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.